Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Supramantinata dengan akronim 064. Kali ini saya akan membahas tentang filtering prewid pada pengelolaan citra digital. Jadi pada pembahasan kali ini akan ada 5 poin pembahasan. Yang pertama itu tentang konsep filtering prewid, yang kedua itu tentang ukuran filter, yang ketiga itu tentang jumlah dan arah filter, yang keempat itu tentang kodenya, dan yang terakhir itu adalah hasil filteringnya. Oke, kita lanjut ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang konsep filtering prewid. Jadi filtering prewid itu adalah metode deteksi tepi yang berbasis gradien yang digunakan untuk mengidentifikasi kontur atau batas antar objek dalam sebuah gambar digital. Nah, jadi di operator prewid ini, dia itu melakukan perhitungan dengan cara menghitung perubahan intensitas pixel di sekitar titik pusat menggunakan dua buah kernel berkopulasi. Nah, jadi kedua kernel ini masing-masing digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas dalam arah horizontal atau gradien X dan vertikal atau gradien Y. Nah, di dari step ini yang dimaksud dengan tepi itu merupakan area di mana terjadi perubahan intensitas yang tajam antara dua wilayah yang berbeda dalam citra. Misalnya itu dari terang ke gelap. Lalu pembahasan selanjutnya itu tentang ukuran filter. Jadi ukuran filter di kernel Prewid itu adalah 3 kali 3 pixel. Ini adalah ukuran matriks yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari lingkungan terdekat tiap pixel. Jadi, kenapa ukuran 3 kali 3 ini dipilih? Yang pertama itu karena efisien dalam perhitungan. Kedua itu tentang mampu mendeteksi detail lokal di sekitar pixel pusat. Yang terakhir itu cocok untuk filter spasial dasar tanpa terlalu banyak kehilangan informasi atau kebisingan. Lalu pembahasan selanjutnya itu tentang jumlah dan arah filter. Nah, jadi di filter private ini ada dua buah filter. Yang pertama itu filter horizontal atau gradient X. Digu- Digunakan untuk mendeteksi tepi vertikal, yaitu perubahan intensitas yang terjadi dari kiri ke kanan. Nah, jadi di filter horizontal ini, di sisi kanan itu dia positif, dan di sisi kiri itu dia negatif. Lalu filter vertikal atau gradient Y, itu digunakan untuk mendeteksi tepi horizontal, yaitu perubahan intensitas dari atas ke bawah, di mana sisi atas itu dia itu positif, dan sisi bawah itu dia negatif. Nah, jadi filter ini bekerja dengan cara mengalihkan setiap pixel dan tetangganya dengan koefisien kernel, lalu menjumlahkan hasilnya. Ini menghasilkan peta gradien arah X dan Y. Lalu pembahasan selanjutnya itu tentang kodenya. Jadi di sini saya juga sudah membuat kode di VS Code. Ini fungsi yang saya buat. Yang pertama itu kita mendefinisikan IMG period ini dengan dua buah parameter, yaitu IMG input dengan kode fetch. Nah, apabila ada kode fetch yang tidak sama dengan 24, maka kita minta IMG input ini convert atau dikonversi ke dalam bentuk RGB. Nanti akan disimpan ke dalam variabel IMG input kembali. Setelah itu, IMG input ini kita buat dalam bentuk sebuah array yang disimpan yang menggunakan fungsi array.ampy dan nanti akan disimpan ke dalam IMG nanti. Lalu IMG nanti ini atau IMG nanti ini kita rubah ke dalam bentuk grayscale menggunakan fungsi CPT color, lalu kita simpan ke dalam IMG gray atau variabel IMG gray ini. Di sini saya juga sudah mau buat atau mendefinisikan filter private. Yang pertama itu kernel X. Kernel X ini itu untuk filter horizontal. Lalu untuk kernel Y ini itu untuk filter vertikal. Nah, itu lalu kode selanjutnya itu kita kita ko apa tuh kompilasi IMG gray ini menggunakan fungsi filter dua dimensi ini yang nantinya akan mengoutputkan kode pad yang sama dengan input gambar dengan filter private itu kernel X. Lalu untuk saya ini hampir sama dengan GX ini, tapi yang membedakan itu dia ini menggunakan filter private kernel Y. Soalnya itu kita menghitung jumlah
menghitung hasil jumlah dari pertambahan Gx tambah Gy ini atau gradien X tambah gradien Y ke dalam menggunakan nilai absolutnya. Setelah itu kita convert ke dalam bentuk gambar menggunakan fungsi convert scale ABS. Setelah itu tadi setelah itu kode selanjutnya, tadi kan masih dalam bentuk array kodenya. Maka kita rubah array itu yang di mana tersimpan ke dalam variabel G ke dalam gambar menggunakan fungsi fill. Nanti hasil dari filtering akan seperti pada layar, di mana kiri ini merupakan gambar input, di sebelah kanan merupakan hasil dari prewid dari filter prewid. Kesimpulan, filtering prewid adalah teknik yang sederhana namun efektif untuk deteksi tepi berdasarkan perubahan intensitas, yaitu cepat, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk banyak aplikasi dalam pengolahan citra digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kalimat santi. Om Santi Santi Santi.